Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan pembiasaan kita, sebelum pembelajaran dimulai, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat meneladani dari kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia. Kala itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim dan juga kejam, yang bernama Raja Namrud. Babilonia adalah negeri yang kaya, rakyatnya hidup makmur, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak. Antara Ismail dan Ishak ini berbeda ibu, tetapi ayahnya tetap Ibrahim. Ibunda Ismail bernama Hajar, sedangkan ibunda Ishak bernama Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya para nabi. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar bin Nahor. Ia adalah seorang pembuat patung. Patung-patung tersebut dijual kepada penduduk Babilonia untuk kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Ayah Ibrahim menyuruh Ibrahim untuk menjual patung-patung tersebut. Namun berkat bimbingan Allah, Ibrahim dengan halus menolak perintah ayahnya. Menurut Ibrahim, kebiasaan penduduk Babilonia termasuk ayahnya sendiri ini keliru. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang berhak disembah. Ibrahim terus berusaha mencari kebenaran agama yang dianut oleh keluarganya. Ketika malam telah gelap, Ibrahim menyaksikan sebuah bintang. Dia sempat berpikir bahwa bintang itu Tuhannya. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Lalu tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya, serta menerima Tuhan yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaannya. Seraya ia berdoa, kemudian Allah mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Selanjutnya, burung-burung itu disembelih dan dicincang. Bagian-bagiannya dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung itu dibawa, lalu diletakkan di puncak 4 buah bukit. Keempat bukit itu letaknya berjauhan satu sama lain. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah, burung-burung itu hidup kembali, semuanya utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang sanggup menghalangi kehendaknya. Hanya dengan kata kun, jadilah, hal yang dikehendakinya pasti terbukti.
Allah Maha Kuasa, menghidupkan yang mati sangatlah mudah baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam telah melihatnya sendiri. Hatinya makin mantap, keyakinannya makin kuat, dan keimanannya makin hebat. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan terlebih dahulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tidaklah mudah, karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, Allah yang menentukan. Sebagai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin menyelamatkan ayahnya. Sikap ayahnya yang menolak ajaran Allah tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud memerintah dengan sangat kejam. Semua orang harus taat kepadanya. Ia merasa dirinya layak disembah. Raja Namrud ingin seluruh kaumnya menyembah kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah tak kenal lelah. Ia ingin menunjukkan bahwa patung-patung yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Di suatu kesempatan, Nabi Ibrahim dengan kapak yang telah dipersiapkan menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Hanya satu patung yang paling besar tidak dihancurkan. Lalu, kapak yang dipergunakan untuk menghancurkan patung-patung tersebut dikalungkan di leher patung yang paling besar tadi. Betapa terkejutnya ketika Raja Namrud dan kaumnya mengetahui bahwa patung-patung yang mereka sembah hancur berkeping-keping, dan mereka menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dipanggil untuk diadili. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami?" Ibrahim menjawab, "Aku pikir barangkali berhala besar itulah yang melakukannya. Bukankah kapak yang ada di lehernya itu membuktikan atas perbuatannya?" Namrud berkata, "Mana mungkin berhala bisa berbuat seperti itu?" Ibrahim menjawab, "Kalau begitu, mengapa engkau sembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim itu, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini, mereka telah menyembah patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bicara. Melihat keadaan demikian, Raja Namrud makin murka. Raja Namrud akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim diikat dan dilempar ke dalam kobaran api, beliau sangat tenang dan bertawakal kepada Allah. Ketika api menyala makin besar, Raja Namrud dan pengikutnya tertawa riang. Mereka menyangka bahwa Ibrahim telah hancur menjadi abu. Akan tetapi, betapa terkejutnya mereka melihat keajaiban yang tidak disangka-sangka. Setelah api padam, Nabi Ibrahim tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakaran api dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Selamat mengerjakan. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.